Politeknik Indotek Kendari, jurusan Manajemen Pemasaran dan Perbankan. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan atau menjelaskan beberapa materi yang diberikan dosen saya sebagai tugas. Materi yang saya akan jelaskan atau yang saya akan bahas pada video kali ini tentang pemasaran global. Untuk mempersingkat waktu, mari saja ke kita. Pertama, definisi pemasaran global. Secara umum, pemasaran global adalah suatu proses untuk mengutamakan sumber daya manusia, aset fisik, uang, ataupun tujuan dari suatu perusahaan demi memperoleh potensi dan demi mengambil tindakan atas adanya ancaman pemasaran. Yang kedua, pengertian manajemen pemasaran global. Manajemen pemasaran global adalah disiplin ilmu universal yang dapat diterapkan di mana saja. Kebiasaan pemasaran bervariasi dari satu negara ke negara. Yang ketiga, manfaat pemasaran global. Beberapa manfaat pemasaran global yang bisa diperoleh antara lain yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Suatu negara akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bergantung pada kegiatan jual beli masyarakatnya, karena pemasaran global memberikan kesempatan yang lebih besar dalam menciptakan transaksi jual beli, maka hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Yang kedua, meningkatkan kompetensi pelaku usaha. Manfaat pemasaran global berikut ini bisa meningkatkan kompetensi pelaku usaha yang menjalankannya. Dalam strategi pemasarannya global, pelaku usaha dituntun untuk selalu kreatif mencari ide dan strategi dalam menjual produk ke konsumen global. Pelaku usaha harus berpikir keras dan cerdas bagaimana menjual produknya, termasuk strategi pemasaran 4P. Menjalin hubungan yang baik dengan distributor di negara lain, menguasai ilmu tentang ekspor dan impor. Hal ini akan membuat pelaku usaha terus-menerus berusaha mengeluarkan kemampuan terbaiknya sebagai individu maupun dalam kerjasama tim. Yang ketiga, menghasilkan produk yang lebih berkualitas. Akan menghasilkan produk yang berkualitas, kompetensi yang terjadi memaksa perusahaan yang terlibat dalam global market menerapkan strategi pemasaran global yang efektif. Dan salah satunya adalah dengan menciptakan produk yang berkualitas untuk menarik perhatian konsumen. Hal ini akan membuat masyarakat mempunyai banyak pilihan terhadap produk, khususnya produk yang berkualitas tinggi, sehingga kehidupan mereka akan menjadi lebih baik. Yang keempat, bertahan hidup dan kesempatan kerja. Maksudnya, pemasaran global bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat, serta bisa menciptakan kesempatan untuk hidup lebih baik, karena pada prinsipnya hampir tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa memenuhi kebutuhan penduduknya secara sempurna, baik itu kebutuhan pokok, sumber daya alam, maupun teknologi. Selain itu, pemasaran global berdampak pada eksistensi dan perkembangan perusahaan yang melakukannya, serta membuka lapangan kerja untuk masyarakat suatu negara. Yang kelima, meningkatkan selera masyarakat. Pemasaran global juga bermanfaat dalam terjadinya peningkatan selera masyarakat. Salah satu strategi pemasaran global yang dilakukan perusahaan penjual adalah memproduksi produk yang sesuai dengan selera masyarakat. Apabila produksi yang ditawarkan sesuai dengan masyarakat, maka penjualan akan lebih mudah dan cenderung sukses, sehingga perusahaan bisa terus berkembang. 4. Pengertian ekspor dan impor. Ketika membeli atau menjual barang, kita mengenal istilah ekspor dan impor. Melansir buku panduan ekspor dan impor, secara sederhana, impor adalah kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Contohnya, baju merek desainer asal Prancis, sepeda buatan Inggris, kedelai dari Amerika Serikat, dan semua yang masuk di Indonesia dari luar negeri adalah barang impor. Kebalikannya dari ekspor. Ekspor itu kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri. Contohnya, biji kopi yang tumbuh di Flores, Nusa Tenggara Timur, dijual di mancanegara, mulai dari Amerika Serikat hingga ke Eropa. Kegiatan mengirim biji kopi ke luar negeri itu disebut dengan ekspor dan impor.
Syarat-syarat untuk menjadi eksportir yang harus dipenuhi oleh perusahaan yang pertama memiliki badan hukum dalam bentuk visi, firma, PT atau perseroan terbatas, persero atau perusahaan perseroan, perum atau perusahaan umum, dan perjan perusahaan jawatan. Dan yang terakhir adalah koperasi. Yang kedua, memiliki nomor wajib pajak. Yang ketiga, mempunyai salah satu izin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah, seperti misalnya surat izin usaha perdagangan dari Dinas Perdagangan, surat izin industri dari Dinas Perindustrian, dan surat izin penanaman modal dalam negeri atau penanaman modal asing yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penawaran Modal. Berikut syarat-syarat untuk menjadi importir yang harus diperoleh dari perusahaan. Yang pertama, perusahaan harus berbadan hukum, mempunyai akte pendirian perusahaan, surat izin usaha perdagangan, tanda daftar perusahaan, surat keterangan domisili perusahaan, dan dokumen dasar lainnya sebagai perusahaan. Yang kedua, memiliki dokumen angka pengenal impor. Dan yang ketiga, memiliki nomor induk atau NIK dan nomor surat registrasi yang didapatkan. Proses registrasi itu meliputi pemeriksaan pembukuan perusahaan, eksistensi, dan auditability-nya. Sekian dan terima kasih. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.